Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Gusvita, NIM 2121285. Saya akan membacakan tugas kuliah mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pembimbing Dian Permata Yanda MPD, yaitu tentang ragam bahasa. Ragam bahasa yaitu terdiri dari ragam bahasa lisan dan tulisan, ragam sosial dan fungsional, ragam bahasa berdasarkan media, ragam bahasa berdasarkan waktu, dan ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian atau pemahaman dari ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan suatu variasi perkataan yang disesuaikan dengan pemakaian, topik yang sedang dibicarakan, hubungan antar pembicara, lawan bicara, orang yang sedang dibicarakan, dan media pembicaraan. Contoh ragam bahasa: ragam tulisan, ragam lisan, dan ragam dialek, serta ragam terpelajar. Yang kedua yaitu ragam baku dan tulisan. Ragam lisan merupakan ragam yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar, misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Yang kedua yaitu ragam tulisan, menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam pengungkapan ide. Yang ketiga yaitu ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang di sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contoh ragam sosial: ikut bergotong royong, tidak membeda-bedakan agama, tidak membedakan suku. Yang kedua yaitu ragam fungsional, yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Contoh ragam fungsional: ragam dokter, ragam hukum, ragam niaga, ragam agama, ragam jurnalistik, atau pers. Yang keempat yaitu ragam berdasarkan media. Yang pertama, ragam bahasa tulisan. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan: yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, tidak terikat ruang dan waktu. Yang ketiga, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. Yang keempat, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Yang kelima, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Dan yang keenam, paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Yang ketujuh, berlangsung lambat. Yang kedelapan, memerlukan alat bantu. Contoh dari ragam bahasa tulis adalah surat, karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Dalam ragam bahasa tulis, perlu memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu ragam bahasa lisan. Ciri-ciri ragam lisan: memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi yang termasuk dalam ragam lisan, di antaranya pidato, ceramah, sambutan, perbincangan, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu ragam bahasa berdasarkan waktu. Ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaannya. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia lama. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia baru. Berdasarkan media pengantarnya, yang pertama yaitu ragam bahasa lisan. Yang kedua, ragam bahasa tulisan. Yang keenam yaitu ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Yang pertama, ragam bahasa sastra.
Keragaman ini memprioritaskan elemen keindahan, estetik, dan gaya ekspresi simbolik. Yang kedua, bersifat konotatif, bersifat simbolis, bersifat multitafsir, dan memperhatikan efek musikalitas. Yang kedua yaitu ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku ini merupakan ragam bahasa yang standar, bersifat formal, memiliki kemantapan dinamis, bersifat cendekiawan, dan keragaman. Baiklah, sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.